Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, semoga pembelajaran hari ini bisa kita pahami dan menjadi bagian integral dalam kita mencapai cita-cita dalam kehidupan ini. Oke, anak-anakku semuanya, pada bab 4 ini kita sudah masuk pada bab-bab terakhir, artinya apa yang Ustadz sampaikan kita sudah mencapai mencapai titik akhir lah ya. Jadi kemarin kita sudah Ustadz sampaikan beberapa hal. Nah, hari ini Ustadz akan menyampaikan poin terakhir dari bab ini. Yang kemarin pertama Ustadz sampaikan tentang apa itu suhu, kemudian apa itu termometer, kemudian bagaimana konversi suhu, kemudian terakhir sebelum ini materi ini Ustadz menyampaikan tentang pemuaian ya, pemuaian. Kemudian dalam pemuaian pun ada perhitungan secara matematis yang juga yang harus Anda kuasai. Kemudian yang terakhir adalah sekarang akan Ustadz sampaikan atau Ustadz sharekan bagaimana kita menghitung antar dua termometer. Biasanya termometer itu ada yang termometer kita sudah ketahui, ada yang belum kita ketahui. Nah, hari ini Ustadz akan mencoba men-sharekan pengetahuan tentang bagaimana cara menghitung termometer yang satu kita ketahui skalanya, yang satu tidak kita ketahui, dan kita harus bisa menentukan. Misalkan seperti ini, pada termometer A diketahui bahwa titik bawahnya adalah 0, kemudian titik atasnya adalah 100, kemudian dihitung suatu benda, dihitung menggunakan termometer A itu suhunya 20 derajat Celcius, 20 derajat A. Kemudian kalau kita hitung menggunakan Celcius, berapakah nilai 20 derajat A itu dengan menggunakan termometer derajat Celcius gitu. Nah, persoalan seperti ini bisa kita hitung dengan menggunakan ilmu perbandingan ya. Jadi ini menjadi pengetahuan yang harus Anda kuasai, karena permasalahan yang kemarin Ustadz sampaikan itu akan melengkapi pengetahuan-pengetahuan selanjutnya. Jadi nanti kelak kemudian ketika Anda mendapatkan materi kalor, kemudian Anda ke waktu kelas 8 mendapatkan materi yang juga berhubungan dengan energi, nanti akan selalu terkait. Nah, kemudian ketika nanti Anda mendapatkan soal AKM di kelas 8, juga nanti bisa jadi ada soal yang selalu terhubung dengan masalah suhu, dengan masalah kalor. Jadi apa yang Anda kuasai hari ini menjadi pijakan yang penting untuk masa depan Anda. Jadi apa yang kita kuasai hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bisa jadi adalah menjadi pijakan untuk melangkah pada anak tangga kesuksesan di masa selanjutnya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Oke, akan Ustadz sharekan. Pertama adalah kemarin kita sudah Ustadz sampaikan ya mengenai konversi suhu. Konversi suhu. Sebenarnya konversi suhu itu berasal dari perumusan perbandingan yang akan Ustadz sharekan hari ini ya. Oke, ini Ustadz coba tampilkan dalam bentuk kertas yang sudah Ustadz print. Ini adalah derajat Celcius, ini derajat Reaumur, ini derajat Fahrenheit, ini derajat Kelvin. Jadi skalanya beda-beda. Pada titik bawah ini biasanya terukur ketika benda yang digunakan itu fasa leburnya. Jadi kalau istilahnya misalkan pakai air ya, walaupun air itu sebenarnya tidak bisa digunakan sebagai media menghitung medianya termometer, tidak bisa. Tapi ini kita berpikirnya begini, ada titik bawah sama titik atas. Titik bawah itu ketika dia ada perubahan fasa pada ketika titik bawah. Kemudian di atas ada titik perubahan ketika dia fasanya berubah pada titik atas. Piye maksudnya kita? Yang ini contohnya cara gampang ini. Nah, misal ke ngisor biasa terhitung ketika es itu melebur, suhunya piro. Nah, dhuwur itu terhitung ketika apa? Air mendidih. Cara sederhananya seperti itu. Jadi misalkan kalau pada ini termometernya menggunakan raksa, ya ketika raksa itu kapan dia berubah fasanya pada titik bawah. Kemudian pada titik atas kapan dia mendidih, atau kapan dia masuk titik melting pointnya itu. Jadi
pada titik-titik ini disebut titik atas sama titik bawah. Dan termometer ini ada 1, 2, 3, 4. Masing-masing ada termometernya. Dan ada skalanya. Nanti ini mohon diingat ya. Diingat ketika Anda menjawab berbagai soal latihan dan soal ulangan bisa jadi keluar. Jadi tolong diingat, kalau skalanya Celsius itu 0 sampai 100. Kalau skala Reaumur 0 sampai 80. Jadi jumlah skalanya Celsius itu 100, jumlah skalanya Reaumur adalah 80. Ini bukan negatif ya, ini titik-titik aja. Kemudian kalau Fahrenheit berapa, Tat? 180. Nah, kalau Kelvin berapa? 100 gitu. Jadi kalau ditanyakan skala termometer yang paling pendek punya siapa? Punya Reaumur ya. Siapakah termometer yang skalanya paling panjang? Fahrenheit ya. Kemarin sudah Ustadz sharekan pengetahuan tentang Celsius digunakan umumnya di negara mana. Kalau Reaumur digunakan di negara Eropa, kalau Celsius ya negara-negara Asia biasanya. Fahrenheit digunakan di mana? Di negara Amerika. Kelvin itu digunakan secara internasional karena Kelvin ini menjadi satuan internasional yang disepakati digunakan bersama-sama di seluruh negara disepakati. Jadi kalau di Indonesia kan umumnya menggunakan Celsius ya. Kalau Anda punya paper ilmiah berkaitan dengan pengukuran suhu, maka tolong dikonversi menjadi Kelvin. Kemudian baru kemudian digunakan dalam paper ilmiah Anda. Mungkin kalau Anda punya ikut olimpiade fisika atau Anda ikut lomba penelitian ilmiah, maka satuan suhu yang digunakan hendaknya Kelvin. Karena apa? Kelvin itu menjadi standar dari satuan internasional suhu, begitu ya. Kenapa kok Ustadz tampilkan seperti ini? Ini untuk mengetahui bahwa sebenarnya dalam termometer itu ada skala-skalanya yang berbeda-beda. Antar Celsius dengan Reaumur bisa kita bandingkan. Kemarin Ustadz sudah sharekan ya, kalau antara Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit itu sebenarnya hanya penyederhanaan dari ini ya. Jadi yang Ustadz sharekan kemarin itu cara gampangnya yo langsung ngitung wae nak perbandingan antara Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit itu sama dengan 5 banding 4 banding 9. Sebenarnya cara memperolehnya dari mana ya? Dari perhitungan ini. Misalkan, nah ini sudah masuk pada perhitungan dua termometer ya. Nah ini kalau ini kan Celsius banding Reaumur banding 5 banding 4 banding 9. Ini plus minus kemarin 3 2 ya. Jadi ini tuh didapatkan dari ilmu perbandingan antara membandingkan termometer ini. Nah, sekarang intinya Ustadz akan menyampaikan tentang cara kita memecahkan kalau termometer itu termometernya X atau tidak kita ketahui apa termometernya ya. Jadi ini materi ini cukup penting untuk Anda kuasai ketika nanti Anda memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan termometer A dengan termometer Celsius misalkan, atau termometer B dengan termometer Fahrenheit, bagaimana gitu ya. Oke, begini ya. Ini Ustadz oret-oret di kertas, semoga bisa kelihatan dengan baik ya. Pertama seperti ini ya. Wis tadi garisnya itu dianggap baik anu lurus ya itu ya. Gini. Pada titik bawah, titik atas ini termometer A, ini termometer B gitu ya. Ya. Misalkan Ustadz contoh di sini diukur pakai termometer A itu nilainya di sini X. Kemudian di bawah ini nilai paling bawah misalkan Ustadz kasih nilainya X0. Ya. Paling atas nilainya XT ya gitu. Ini contoh perumusan supaya nanti kita lihat. Ini Y misalkan ya, ini Y0, kemudian ini YT ya gitu. Jadi kelihatan ya. Oke, kita tulis besar supaya semoga bisa kelihatan. Tapi nak kelihatan nanti ya. Kalau kebesaran juga nulis susah juga. Oke, ini ya. Tolong disimak. Nah, ini adalah ilmu perbandingan dalam termometer. Sebenarnya ini juga asal mula perbandingan tadi yang Ustadz sampaikan 5 banding 4 banding 9. Nah, kita bandingkan. Ini disebut ini dilihat ini. Ini dibandingkan dengan ini.
sama dengan ini dibandingkan ini. Rumusnya itu seperti itu. Ya, cara menulisnya ya apa? Yang ini cara nulisnya. Cara menulis rumusnya adalah pertama x saja, x kurangi x0, kemudian per xt kurangi x0. Gitu ya. Tolong dilihat. Kemudian sama dengan y saja kurangi y0 per yt kurangi y0 gitu ya. Oke, Ustadz tuliskan sekali lagi mungkin supaya kalau misalkan Anda tidak kelihatan karena ini menggunakan alat-alat yang sederhana ya. Itu jadi ini x kurangi x0 per xt kurangi x0, kemudian y min y0 per yt kurangi y0. Tuh. Makanya biasanya ini kunci untuk memecahkan masalah termometer itu Anda mengingat konversi satuan masing-masing satuan di termometer ini. Celcius itu 0 sampai 100. Kemudian kalau Reaumur 0 sampai 80. Kalau Fahrenheit 32 sampai 212. Kemudian kalau Kelvin 273 sampai 373 ya. Oke. Seperti itu. Jadi itu contoh dari konsep dari rumus. Kalau kita ingin mengetahui dari termometer satu berskala, satunya tidak kita ketahui skalanya ya. Oke. Itu. Dan untuk supaya kita bisa memecahkan masalah dari model seperti ini, kita harus tahu contoh soalnya ya. Contoh soal. Oke. Sebentar. Ini Ustadz cari kertas dulu, siapkan. Ini seperti ini. Misalkan diketahui pada sebuah termometer nilainya diukur 0 derajat, ini 100. Biasanya ini punya siapa? Punya Celcius. Kemudian ada termometer X diukur ini paling bawah itu titik bawah itu 50 derajat, yang atas itu 200. Maka di sini kalau diukur pada termometer jika termometer Celcius itu menunjukkan 50 derajat Celcius, maka di sini berapa? Ya. Maka ini perhitungannya adalah seperti tadi. Ini kita hitung, kemudian ini bandingkan ini dengan ini. Oke, seperti itu. Maka perhitungannya adalah xt kurang x kurangi x0 per xt kurangi x0 sama dengan y kurangi y0 per yt kurangi y0 ya. Kita teruskan, misalkan kita teruskan berarti 50 kurangi 0 per 100 kurangi 0 sama dengan 200. Ini yang dicari y-nya yang dicari, kemudian kurangi 50 per 200 kurangi 50. Oke, kita teruskan. 50 per 100 sama dengan y kurangi 50 per 150. Oke, seperti itu. Nah, dalam teori matematika ini perkalian silang. Jadi ini kalikan ini sama dengan ini kalikan ini. Tapi cara ini bisa kita sederhanakan dulu. Yang ini nolnya kita coret, oke. Ya. Kemudian 5/10 ini kita sederhanakan. 5 bagi 5
10 bagi 5 2. Berarti ini setengah sama dengan Y kurangi 50 per 150. Ya, angkanya agak lumayan ya. Oke, seperti ini. Tadi nggak kelihatan. Oke, kita teruskan. Berarti ini perkalian silang. 150 kali 1 ini sama ini ya. 150 kali 1 sama dengan 2 kali Y min 50. Oke, kita teruskan. 150 sama dengan, kalau seperti ini ingat pelajaran dari USGIAS, ini kalikan 2Y, ini kalikan ini, terus ini kalikan ini. Oke, dikurangkan 2Y sama dengan 2 kali 50 sama dengan 100. Seperti ini. Kita teruskan. Kalau ini negatif, misalkan mau kita pindah ke sini, berarti jadi plus. Oke, kita teruskan. 150 ditambah 100 sama dengan 2Y. Oke, kelihatan ya. Oke, kita teruskan. Ini 150 tambah 100 piro? 250 sama dengan 2Y. Berarti kalau begitu Ustaz sebelahnya aja ya, karena nggak cukup. Kita teruskan ini ke sini ya. Kita teruskan yang tadi terakhir 250 sama dengan 2Y. Maka 2Y sama dengan 250. Maka kita teruskan Y sama dengan, ini sama dengan, sebenarnya ini kan 2Y itu sama 2 kali Y. Maka kalau ini perkalian, kalau dipindah ke sini jadi pembagian. 250 per 2. Y sama dengan berapa? 125 derajat. Itu 125 derajat. Jadi kalau di punya Celcius itu 50, maka di sini adalah 125. Dari apa? Dari perhitungan perbandingan seperti ini tadi ya. Hasilnya adalah ini. Berapa? 125. Itu ya. Ini contoh pengerjaan dari perbandingan termometer yang kita ketahui skalanya yaitu Celcius dengan termometer yang tidak kita ketahui skalanya. Oke, ini adalah materi yang juga harus Anda kuasai ya. Karena soal-soal seperti ini biasanya keluar dulu di zaman UNBK keluar, kemudian di AKM juga keluar. Nanti kalau Anda ada ujian masuk ke SMA itu biasanya juga keluar. Dan ketika biasanya Anda masuk ke kampus mau masuk SPMB gitu juga sering dikeluarkan. Jadi sudah nyicil dari hari ini Anda sudah memahami, mengetahui bahwa ada perhitungan termometer berskala dan tidak berskala, dan cara memecahkannya sederhana yaitu dengan cara perbandingan. Oke, untuk selanjutnya setelah Anda mengetahui dari contoh soal seperti ini kan langsung Ustadz tunjukkan bentuk langsung model gambar ya. Jadi skala 1, ada skala 2, satunya punya Celcius, satunya skala yang punya termometer X. Ustadz akan berikan contoh kasus ketika Anda mengerjakan soal ujian, entah itu soal ujian AKM atau untuk soal ujian masuk perguruan tinggi ya. Contohnya soal seperti ini. Lihat nomor yang seperti ini. Kalau tidak kelihatan akan Ustadz bacakan. Sebuah termometer A memiliki titik beku minus 40, negatif 40 derajat A. Titik didihnya adalah 80 derajat A. Jika termometer tersebut menunjukkan skala 20 derajat A, maka pada termometer Celcius menunjukkan angka berapa ya. Ini soal pilihan ganda. Jadi akan Ustadz berikan ilustrasi dalam gambar supaya bisa kita pecahkan. Oke. Sebuah termometer A. Jadi ini A ya. Oke, A. Kemudian titik beku ada titik bawahnya itu negatif 40 derajat A. Kemudian disampaikan pada soal titik A, titik didihnya adalah 80 derajat A.
Oke, seperti ini. Ya. Kemudian jika ada benda diukur dengan termometer A, ini menunjukkan angka 20 derajat A. Pertanyaannya adalah ini dalam derajat Celcius menjadi berapa? Ya, itu pertanyaannya. Oke. Jadi ini soal dari soal cerita seperti itu. Disampaikan ilustrasi deskripsinya menjadi seperti itu kalau dalam soal. Ya, kalau gambar tidak kelihatan nanti Ustadz screenshotkan ya. Oke. Cara memecahkannya bagaimana? Seperti seperti soal yang sebelumnya sudah Ustadz bahas, itu sama pengerjaannya, hanya penyajian deskripsi soalnya seperti itu. Oke, mari kita pecahkan. Karena ini pertanyaan dalam Celcius itu, derajat Celcius itu menjadi berapa, maka kita pasangkan di sini Celcius itu derajat yang bawah berapa, yang atas berapa. Nah, ini konsep yang tadi Ustadz sampaikan, bahwa paling tidak Anda mengetahui kalau derajat Celcius itu berapa, kalau derajat Reaumur itu berapa, kalau derajat Fahrenheit berapa ya. Jadi Anda harus mengetahui konsep ini ya. Oke, yang ini harus Anda ingat. Nanti Ustadz sharekan gambar ini ke Classroom, jadi tolong nanti diingat, atau Anda kunjungi fisikaabc.com. Ini saya Ustadz ambilkan dari situ ya. Oke, gitu. Makanya ini dalam ini kan Anda lihat kalau Celsius berapa, 0 sampai 100, maka kita tuliskan titik bawahnya adalah 0, titik bawah 0, titik atas 100 yang ditanyakan di sini ya. Maka ini bisa kita selesaikan dengan cara perbandingan tadi, yaitu ini perbandingan ini dibandingkan ini, kemudian ini dibandingkan ke sini dengan bandingkan dengan ini ke sini. Oke. Maka bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Ini kan tadi X kurangi X 0 per XT kurangi X0 sama dengan Y kurangi Y0 per YT kurangi Y0 ya. Seperti itu. Dan kalau tadi kita ketahui ini paling bawah adalah negatif 40, enggak apa-apa, tulis aja negatif 20 dulu ya. 20 kurangi negatif 40. Jadi tulis penulisannya seperti ini. Ini negatif, itu kurangi dalam kurung negatif 40 per berapa? XT-nya adalah 80. Oke, XT-nya tadi 80 paling atas 80. XT-nya 80. Ya, 80 per kurangi dalam kurung titik bawahnya negatif 40. Seperti ini. Ya. Sama dengan Y. Y-nya punya Celsius yang kita akan cari, Y-nya ya. Y-nya ini yang kita cari. Di sini kan Y, ya. Oke. Yang kita cari Y. Kemudian Y0-nya berapa? 0 kan? Titik bawah 0 ya, ini ke sini. Per ini kurang ini. Jadi 100 kurangi 0. Gitu. Ini sederhana daripada tadi. Oke, Ustadz tuliskan di bawahnya ya. Oke. Nah, kalau seperti ini 20 negatif ketemu negatif, ini jadi plus. 20 ditambah 40 per ini jadi negatif kali negatif, dibuka kurungnya sama dengan perkalian, jadi negatif kali negatif dalam ilmu matematika itu jadi plus. 80 ditambah 40 sama dengan, karena ini kurangi 0, bilangan dikurangi 0 sama dengan bilangan itu sendiri ya. Jadi tidak mengubah kondisinya. Jadi sehingga Ustaz tulis Y per 100 begitu. Ya, Y per 100. Maka kita teruskan 20 tambah 40 sama dengan 60 ya. 80 tambah 40 sama dengan 120 sama dengan Y per 100 ya, Y per 100. Kita teruskan seperti ini, seperti soal yang tadi sebelumnya. Ini kan sebenarnya perbandingan atau pembagian ya, penyebut pembilang dan penyebut. Jadi ini nolnya kita coret, 0 kita coret. Oke. Kemudian 6 seperti ini, kalau mau disedangkan boleh, atau kalau perkalian silang langsung boleh. Perkalian silang aja. 6 kali 100 sama dengan Y kali 12. Jadi sama dengan
12Y sama dengan 6 kali 100. Begitu. 6 kali 100. Kita tulis sebelahnya karena tidak cukup. Oke. Tadi sebelumnya adalah 12Y sama dengan 6 kali 100, 600. Oke, seperti ini. Kita teruskan Y sama dengan 600 bagi 12. Oke. Swidak bagi rolas sama dengan 5. 60 bagi ini, 60 sampai sini, 60 bagi 12 sama dengan 5, masih ada turun 0, dan ditambahkan 0. 50. Berarti kalau ini tadi skalanya kan yang ditanyakan adalah skala derajat Celcius, maka ini derajat Celcius. Jadi jawaban dari soal ini adalah jika diketahui termometer A ini titik bawah minus 40, titik atas 80, diukur pakai termometer A ini 20 derajat A, maka ini kalau diukur dalam 20 derajat A ini kita ukur dengan derajat Celcius, maka akan ditemukan bahwa menggunakan termometer Celcius, maka nilai dari benda yang diukur dengan termometer itu, termometer A tadi, itu dalam skala Celcius adalah 50 derajat Celcius. Jadi ini menjadi jawaban. Jadi 20 derajat A sama dengan 50 derajat Celcius. Begitu. Ini jawabannya, dan contoh soalnya seperti itu tadi. Sebenarnya ada contoh soal yang selanjutnya bisa Anda selesaikan di rumah menjadi latihan. Sama soalnya yang nomor 15, cuma kalau diukur dengan termometer Reaumur bagaimana, kalau menggunakan termometer Fahrenheit bagaimana. Sama pengerjaannya, hanya saja tadi nanti berbeda pada skala yang bawah. Kalau dia Reaumur berarti 0 sampai 80 atasnya. Kalau misalkan dia menggunakan Fahrenheit berarti bawah 32, atas berarti tadi 212 ya, begitu. Oke, itu sementara dua soal latihan ini ya menjadi pengetahuan bagi Anda, dan akan nanti silakan dikerjakan soal latihan dari Ustadz ya. Oke. Itu mungkin sebentar. Itu saja dulu. Nanti Ustadz tambahkan ya. Saya tambahkan nanti setelah ini. Sementara sampai di sini dulu. Tolong nanti ini materi-materi yang sudah mendekati titik akhir bab. Jadi mulai minggu ini Ustadz akan mencoba memberikan soal-soal latihan. Tolong Anda kerjakan dan Anda silakan pecahkan, karena tanpa ada latihan kita tidak mengetahui seberapa Anda memahami tentang bab ini ya. Yang Ustadz review materi yang dulu pernah Ustadz sampaikan. Yang pertama adalah suhu. Kemudian Anda mengetahui suhu itu apa, kemudian Anda perlu tahu alat ukurnya, yaitu termometer. Setelah Anda tahu alatnya termometer, Anda tahu jenis-jenis termometer, kemudian tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media dari termometer, alkohol dan raksa, Anda perlu mengetahui tentang konversi suhu, yaitu perbandingan yang tadi 5:4:9, yang itu Celcius, Reaumur, Fahrenheit. Kemudian yang selanjutnya adalah pemuaian. Kemarin Ustadz sampaikan yang ini konsep matematika yang perlu Anda ketahui adalah tentang konsep perhitungan pertambahan panjang itu loh. Yang ini delta L sama dengan L1 kali alfa kali delta T ya. Itu. Jadi ini. Kemudian yang terakhir adalah ini termometer berskala tadi, berskala. Oke. Jadi yang perlu Anda pelajari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti akan Ustadz sharekan soal latihan, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti setiap soal latihan akan Ustadz susulkan soal pembahasan. Jadi
Silakan Anda kerjakan dengan baik dan menjadi pengerjaan tugas akan Ustadz rekap menjadi nilai tugas. Ya, tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang tidak jelas, mohon kerjasamanya disampaikan ke Ustadz. Jangan karena keterbatasan keadaan kemudian Anda menjustifikasi, kemudian semuanya tidak maksimal, kemudian Anda menyerah, kemudian Anda malah melangkah mundur. Jangan sampai seperti itu. Mari hadapi dengan realistis keadaan yang ada dan atasi, ya, diatasi. Jadi jangan sampai ketika nanti tes akhir atau ada PHS Anda mengeluh saya tidak bisa karena kondisinya online sebagainya. Jangan seperti itu. Mari kita pecahkan masalah ini bersama-sama. Karena kondisinya memang seperti ini, mari kita pecahkan, ya. Jangan kemudian hanya mengeluh saja. Oke, Ustadz akhiri sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabil taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.